Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Bagaimana belajar di rumah? Asik? Tentu saja beragam ya. Banyak hal yang membuat kita senang belajar di rumah, tapi ada juga hal yang membuat kita boring belajar di rumah. Nah, untuk mengobati itu, Ustazah akan sedikit menyampaikan tausiah mengenai makanan dan minuman yang ada di surga tapi juga ada di dunia. Wah, makanan apa aja ya? Minuman apa aja ya? Oke, seperti yang kita tahu, manusia itu semuanya akan mengalami kematian. Setelah kematian, kita kemudian kemana? Iya, muara terakhir kita ada di surga dan juga di neraka. Lah, ngomong-ngomong surga nih, ternyata ada beberapa makanan yang berasal dari surga, tapi juga diturunkan di dunia. Ada juga makanan di dunia yang ternyata nanti juga dihidangkan di surga. Tidak cuma makanan, tapi ada minuman juga. Oke, kita bahas dari makanan yang berasal dari surga dulu ya. Yang pertama ada buah tin. Nah, buah tin ini Ustazah kira anak-anak tidak asing mendengar buah tin. Buah tin ini beberapa kali disebutkan di Al-Quran. Di juz 30, coba nanti cari di Al-Quran. Ada surat apa yang menjelaskan tentang buah tin? Nah, anak-anak pasti tahu. Kemudian buah tin sendiri itu memiliki banyak manfaat, khasiat yang bagus untuk kesehatan manusia. Terutama untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Nah, karena buah ini spesial, makanya dari surga pun dia diturunkan ke dunia. Untuk apa? Untuk manfaat, untuk kebermanfaatan untuk umat manusia. Selain buah tin, ada juga buah yang populer, yaitu buah zaitun. Buah zaitun itu apa sih? Gitu. Kalau misalkan kita biasanya tahu buah zaitun itu kalau di lingkungan kita biasanya sudah diolah menjadi minyak. Nah, minyak itu banyak sekali dimanfaatkan untuk pengobatan, untuk perawatan kecantikan. Itu menjadi sebuah buah yang sangat populer juga karena manfaatnya itu luar biasa. Contohnya untuk apa? Kalau misalkan untuk kesehatan, buah zaitun sendiri itu bisa memperlancar metabolisme, kemudian bisa membantu mengeluarkan toksik atau racun yang berada di dalam tubuh kita. Wah, menarik sekali ya. Manfaatnya juga nggak cuma itu, banyak sekali. Kalian nanti bisa cari literaturnya di internet atau di majalah atau di buku-buku. Kemudian ada buah yang satu lagi nih populer, buah kurma. Wah, buah kurma ini pasti sudah sangat familiar kalian dengar. Buah kurma ini biasanya kita konsumsi juga di bulan Ramadan. Enggak cuma itu sih, biasanya kalau misalkan ada saudara, ada kerabat yang pulang dari Mekah untuk beribadah haji atau umroh, pasti kita juga makan buah kurma karena dapat oleh-oleh tuh. Udah tau lah ya buah kurma itu seperti apa. Kalau buah kurma yang kita makan di Indonesia itu kebanyakan sudah dibuat jadi manisan. Udah kering, tujuannya biar awet. Karena kalau tidak kering nanti otomatis dong bisa busuk gitu. Manfaatnya banyak banget juga untuk kesehatan terutama ya. Kemudian yang keempat ada buah anggur. Buah anggur ini juga buah yang seger dan semua orang pasti sudah tahu buah anggur itu seperti apa. Iya. Kemudian yang kelima ada buah pisang. Wah, buah pisang ini otomatis ya sudah tidak diragukan lagi, manfaatnya itu banyak banget. Dan anak-anak juga pasti sering mengkonsumsi buah pisang. Pisang macam-macam ya, bisa kalian cari sendiri tuh. Pisang Ambon, pisang Raja, pisang macam-macam lah. Dan intinya dia juga bagus sekali untuk pencernaan dan juga mengandung banyak vitamin buat kita. Dan yang keenam, buah yang ada di surga, berasal dari surga adalah buah delima. Mungkin buah delima anak-anak masih ini kali ya, masih sedikit asing gitu. Karena di lingkungan kita jarang yang makan buah delima, kecuali yang emang punya pohonnya ya. Buah delima ini kalau orang luar bilang atau orang kota bilang itu buah pomegranat. Karena dalamnya tuh kayak ada buahnya itu kan di dalamnya seperti biji-biji yang teksturnya itu renyah tapi juga agak masam dan seger gitu.
buah delima. Kalau di kota bilangnya pome, atau kalau orang luar bilangnya pomegranat. Tapi kita bilangnya delima aja ya. Kemudian makanan yang ada di dunia tapi juga ada di surga. Kalau tadi kan makanan yang berasal dari surga yang diturunkan di dunia, ada 6 tadi. Kalau sekarang makanan yang ada di dunia tapi juga ada di surga. Apa itu? Yang pertama ada hati ikan. Siapa yang tahu hati ikan? Ustazah juga jarang sekali sih makan hati ikan, tapi ini populer banget untuk kesehatan. Ternyata hati ikan itu manfaatnya luar biasa, apalagi untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian ada juga daging sapi. Wah, daging sapi pasti udah sering pada makan ya. Biasanya diolah jadi bakso, jadi steak, ada juga olahan lain jadi sosis dan lain sebagainya. Yang ketiga nih menarik nih. Yang ketiga ini ada daging burung. Nah, ada riwayatnya juga yang disebutkan ya dari hadis dan juga Al-Qur'an bahwa disebutkan di sana ada daging burung yang dihidangkan untuk para penghuni surga. Wah, luar biasa ya daging burung. Ustazah juga jarang makan daging burung. Kemudian yang keempat ini tadi udah kita bahas sebenarnya, ada buah-buahan ya. Buah-buahan tuh banyak sekali, hampir semua buah-buahan tuh ada di surga. Tapi yang tadi Ustazah sebutkan tuh udah pasti ada di surga ya. Buah-buahan seperti buah tin, zaitun, kurma, anggur, pisang dan juga delima itu ada di surga. Kemudian tadi kita udah bahas makanan nih, sekarang kita bahas minumannya. Minuman yang ada di surga, itu yang pertama ada air kafur. Air kafur ini air yang berasal dari telaga. Jadi ini jenis air yang berasal dari telaga. Telaganya di surga. Oh, ini nanti kita bisa pelajari lagi ya sumbernya. Kemudian ada air jahe. Wow, air jahe. Air jahe ini pasti udah kita sering minum kalau misalkan sedang masuk angin, sedang tidak enak badan, atau sedang kedinginan. Air jahe ini manfaatnya luar biasa ya. Apalagi jahe sendiri merupakan salah satu rempah-rempah yang bisa digunakan untuk anti-inflamasi dan juga antibakteri, luar biasa. Kemudian minuman yang ada di surga yang ketiga adalah khamar. Khamar itu kalau di dunia itu memabukkan, tapi kalau di surga khamar sendiri tidak memabukkan. Jadi beda ya. Namanya sama-sama khamar, tapi yang di dunia itu memabukkan, makanya haram karena mudaratnya banyak sekali. Kita nggak boleh konsumsi khamar di dunia. Nanti ya gimana, masa kita mau minum minuman haram ya? Sesuatu yang haram itu sudah pasti ada kejelekan, ada keburukan untuk diri kita sendiri, dari kesehatan dan juga dari banyak hal yang tentunya kita nggak boleh mengonsumsi sesuatu yang haram. Tapi beda di surga. Di surga itu khamarnya tidak memabukkan, begitu. Yang keempat itu ada susu dan juga madu. Nah, susu dan madu ini merupakan kombinasi yang luar biasa. Jadi di tubuh ini dia bisa sebagai media untuk mengeluarkan hal-hal yang buruk dari tubuh kita. Misalkan orang yang sedang pengobatan alternatif begitu ya, ini sering disarankan untuk mengkonsumsi susu dan madu untuk mengeluarkan toksik atau racun dan juga memperlancar metabolisme tubuh untuk kesehatan. Nah itu dia anak-anak dan teman-teman semuanya mengenai beberapa informasi mengenai makanan dan minuman yang berasal dari surga ada di dunia dan juga makanan minuman yang ada di surga tapi nanti juga akan dihidangkan di dunia. Kebalik ya? Ya seperti itulah ya. Jadi semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dicatat, diambil intisari dari yang Ustazah sebutkan tadi, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya SDIT Mutiara Karanggede. Sukses selalu ya, dan jangan lupa selalu semangat belajar. Oke? Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.